Lagi-lagi viral di medsos seorang ibu muda di Surabaya diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami hingga membuat wajahnya babak belur hingga keningnya benjol. Korban merupakan ibu dua anak berinisial SPS, warga Rungkut, Surabaya. Kisah pilunya itu sempat diunggah melalui berbagai platform media sosial, mulai dari Thread hingga Instagram. Dari akun IG pribadinya, ia mengunggah bukti momen dirinya yang sedang menggendong anak sulungnya berusia 3,5 tahun duduk terjerembab di jalan berpaving gang depan rumah mertua tempatnya tinggal. Informasi lebih lengkapnya saat ini setelah terhubung dengan wartawan Harian Surya Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silakan laporan selengkapnya. Oke, baik Norma. Lagi-lagi viral di medsos, seorang ibu muda di Surabaya diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami hingga membuat wajahnya babak belur hingga keningnya benjol. Korban merupakan ibu dua anak berinisial SPS, 28 tahun, warga Kecamatan Rukut, Surabaya. Dan kisah pilunya itu sempat diunggah melalui berbagai macam platform aplikasi media sosial, mulai dari Thread hingga Instagram. Dari akun IG pribadinya, ia mengunggah bukti momen ia eh, yang sedang menggendong anak sulungnya itu berusia 3,5 tahun, duduk terjerembab di jalanan berpaving gang depan rumah mertua tempatnya tinggal. Momen dalam video berdurasi tak lebih dari 31 detik yang diunggah dalam laman akun IG pribadinya itu adalah saat dirinya baru saja diajar habis-habisan oleh sang suami yang berinisial WA, 26 tahun, warga kota Surabaya. Berdasarkan pantauan tribunjatim.com pukul 16.26 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin tanggal 23 Juni kemarin, unggahan video tersebut sudah dilihat 32.000 kali dan diberi respon suka 5.000 akun, kemudian dikomentari 474 kali dan sudah disebar ulang 345 kali sejak video tersebut diunggah pada Sabtu tanggal 21 Juni kemarin. Perusahaan Tribun Jatim .com ternyata korban SPS menjadi kejadian menjadi korban kekerasan tersebut memutuskan untuk tinggal sementara di kediaman orang tuanya di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Saat ditemui di kediamannya itu ternyata sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin kemarin, ternyata korban SPS sedang menjalani pendampingan dan asesmen dari pihak petugas kedinasan di Pemkot Surabaya yang merespon kejadian KDRT yang menimpa dari korban tersebut. Dan ternyata memang korban itu mengaku menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh sang suami seperti dalam video viral tersebut, dan peristiwa berlokasi di jalanan depan rumah mertuanya itu berada di kawasan Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada pukul 16, mohon maaf 18.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 kemarin. Yang mengaku dipukul oleh suaminya itu berkali-kali pada bagian kepala hingga lengan tangan kiri. Akibatnya wajah dari korban ini mengalami memar-memar, bahkan keningnya tampak lebam atau benjol, dan yang bikin dirinya merasa begitu marah, trauma, dendam, dan rasa takut. Bahasanya si saat insiden itu terjadi, dirinya itu atau korban SPS ini sedang menggendong anak sulungnya yang masih balita. Mengenai pemicu pertengkaran di antara keduanya, korban SPS mengaku dirinya terlibat percekcokan dengan sang suami karena adanya kehadiran pihak ketiga. Ia menduga kuat suaminya itu sedang berselingkuh karena pada saat dirinya kembali di rumah orang tuanya itu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis tanggal 19 Juni kemarin, ia melihat suaminya sedang menelpon seorang wanita dengan begitu asiknya sembari tersenyum, tertawa, dan sebagainya dalam kamar. Bahkan saat dirinya meminta melihat ponsel yang dibuka oleh suaminya dan mencari tahu sosok penelepon yang sedang diajak berkomunikasi oleh sang suaminya itu, ternyata sang suami menolak begitu keras dan akhirnya terjadilah insiden KDRT tersebut. Dan menurut korban SPS ini, aksi KDRT yang kerap dilakukan oleh sang suami itu selama masa pernikahannya yang sudah berumur sekitar 4 tahunan itu memang sudah kerap terjadi, dan setiap cekcok itu memang sang suami akan selalu memungkasi bentakan dan umpatannya dengan beberapa kali pukulan. Dan ia juga mengakui kalau memang intensitasnya mungkin beberapa kali KDRT beberapa waktu yang lalu terbilang lebih ringan ketimbang insiden pada Kamis kemarin. Namun korban mengaku dirinya tetap merasa trauma dan takut, dan hingga saat ini dirinya tidak ingin kembali lagi ke rumah tersebut atau menemui sang suami. Dan ia bersikukuh tetap melanjutkan proses hukum yang sudah dibuatnya ke pihak SPKT maupun Polrestabes Surabaya dan sudah diterima oleh pihak unit atau penyidik PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Bahkan
saat kemarin kami mencoba untuk bertanya mengenai kemungkinan kalau si SPS ini akan menerima proses mediasi atau permohonan maaf atau perdamaian yang nanti akan terjadi antara dirinya dengan suami. eh, SPS mengaku enggan untuk menerimanya karena sampai saat ini dirinya tidak mendapati adanya tanda-tanda atau itikat baik dari pihak sang suami, bahkan itu sekadar pernyataan permohonan maaf kepada dirinya ataupun kepada pihak keluarganya. Kemarin kami juga mengkonfirmasi pada Kasih Humas Polrestabes Surabaya, Ajun Komisaris Polisi Rina Santi Nainggolan, bahasanya memang uh, pihak korban memang sudah membuat laporan ke pihak SPKT Mapolrestabes Surabaya dan kasus tersebut saat ini sedang diselidiki dan ditangani oleh anggota unit perempuan dan anak atau unit PPA dari Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan proses penyelidikan nanti akan terus diupdate pada kepada publik atau diupdate terus kepada awak media. Demikian reportase kami, Nurma, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur, selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan kami telah merangkum wawancara dengan korban, yakni SPS. Awalnya saya tuh nge-up cuman sepil-sepil tipis, terus akhirnya coba di-up di postingan, saya up di postingan. Saya nggak ekspektasi itu bakal seviral ini tuh, nggak ekspektasi sampai segini. Terus disuruh coba di-treat karena kan katanya no viral no justice apa gimana. Nah itu biar cepat ditangani. Terus akhirnya saya coba di-treat itu kok naik juga, di Instagram juga naik. Oke, itu awal ceritanya gimana Bu? Sampai ada insiden pemukulan kekerasan? Awalnya tuh saya emang udah pulang ke rumah orang tua dari hari Sabtu 14 Juni kemarin. Itu benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Cuman sekedar pulang aja dan udah pamitan sama suami dan diperbolehin karena kan suami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.